Video ini didukung oleh Asyri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Motivasi apa ya kira-kira yang bisa Buya berikan pada teman-teman kita yang sekarang lagi menggandrungi kaligrafi, belajar kaligrafi, bahwa kaligrafi ini sebenarnya kalau kita rasakan bisa menghidupi keluarga Buya, bisa mengentaskan anak-anak Buya kuliah dan lain sebagainya. Iya. Itu gimana? Tipsnya apa kira-kira Buya? Memang sesuatu karir atau sesuatu profesi itu memang kita harus sungguh-sungguh untuk menekuni gitu. Menekuni. Tuntas lah istilahnya. Harus. Kalau bahasa agamanya kafah gitu ya. Sempurna, betul. Total kita ya. berkarya. Jangan setengah-setengah. Kafah, betul. Gitu Jangan kita setengah-setengah. Ada lagi teman dulu adik kelas saya kebetulan dari Minangkabau juga ya, itu karyanya bagus tapi dia mungkin ada semacam kegamangan gitu ya. Malah dia makin aktivitasnya malah karya sifatnya yang sifatnya pragmatis gitu. Pragmatis ya, betul. Ada karya bikin monumen lalu dia ini gitu dapat hasil langsung. Sebetulnya memang ini perlu kesabaran kita untuk berkarya kaligrafi ini. Ya, sementara istiqomah di kaligrafi ini betul, sulit. memang sulit dan juga konsumennya, kolektornya kan terbatas. Terbatas masalahnya. Malah waktu dulu diskusi tahun 86 87 di Semarang waktu pameran kaligrafi nasional juga. Ya. Pas diskusi dengan Pak Amir Yahya, ada yang lain juga ya, Pak Syarjudin, saya Saiful Anas satu-satunya pelukis yang paling berani mempertaruhkan karirnya dengan kaligrafi gitu. Betul. Sampai begitu ya? Begitu. Kalau saya sendiri kan enggak. Kan kalau saya pameran di Eropa abstrak. Ya. Kalau di Arab Saudi, Timur Tengah mungkin kaligrafi gitu. Ya. Dia seperti orang jualan gitu ya. Kalau saya enggak bisa ya. Saya istiqomah kaligrafi aja gitu. Betul itu. Tapi alhamdulillah bisa menghidupi keluarga walaupun tertatih-tatih gitu ya, sejak tahun 80-an ya. Alhamdulillah saya punya anak 3. Yang pertama selesai S2 bukan S2, malah yang pertama itu hanya D3 untuk desain komunikasi DKV ya. Sekarang dia kerja di sebuah penerbit koran gitu ya, sebagai desainer atau sebagai tata letak ini koran. Lalu yang putri kedua itu alhamdulillah sebagai apoteker gitu. Apoteker ya. Yang 3 alhamdulillah sudah selesai juga kuliahnya. Alumni Universitas Ahmad Dahlan jurusan Fakultas Ekonomi Akuntansi gitu Ustaz. Iya, dari kaligrafi loh ini. Murni dari kaligrafi. Murni dari kaligrafi bisa memang perlu kesabaran. Dan juga saya ini ke keluarga itu mohon sabar gitu. Seorang pelukis kaligrafi khususnya juga tidak seperti pelukis lain. Dia tuh mungkin walaupun berhasil berkarya 1 bulan sekian buah atau 2 karya, tapi belum tentu jadi hasil. Jadi hasil. Betul. Lain kalau warung makan Padang. Iya, tiap hari itu. Beli bahan pagi ya. Ini Pak Haji Artino ini juga pagi subuh belanja, lalu masak-masak, nanti siang udah jadi uang, sore udah hitung duit gitu. Kalau lukisan belum tentu. Nah, tripnya tip-tipsnya gimana Bu ya? Kan pas kita nggak punya duit misalnya kan melukis kaligrafi kan kadang ada kejengkelan juga. Nggak punya duit ini gimana nih? Keluar abstraknya nggak kira-kira itu? Memang itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Yang penting kita yang perlu memanage keuangan gitu. Jangan sampai walaupun harga lukisan itu mungkin satu lukisan bisa juta. Kita bisa hidup 1 tahun atau sekian bulan gitu, tapi kita harus memanage. Jangan sampai mumpung jangan lah. Ini lukisan Buya ini rata-rata harganya di atas 100 juta loh. Loh, kemarin yang laku di Bandara Soekarno-Hatta itu Bandara Jogja kemarin katanya 100 juta. Harga resminya Ustaz. Tapi akhirnya dari pihak yang calon Malaysia itu dia minta harga spesial gitu ya. Spesial minimal kan ya tetap 90 lah. 50 lumayan Masya Allah. 50 satu karya loh, luar biasa. Itu dipotong itu 30% untuk panitia. Jadi hanya bersihnya berapa 35 gitu. Tapi kan ini buka kartu ini. Tapi kan laku sendiri daripada yang lain nggak laku ya. Pecah telur gitu. Meskipun ada yang ngasih harga 1 miliar tapi kan nggak laku ya percuma juga. Iya betul besar. 50 juta asal laku kan lumayan. Saya nggak pernah harga-harga yang melangit itu nggak pernah. Nah ya saya wajar-wajar aja. Bahkan saya
mengkondisikan misalkan seorang dia mengapresiasi saat karya saya kondisikan, bahkan saya tanya berapa maharnya kira-kira yang disiapkan. Pas ini. Cocok ini. Ini ilmu ini. Iya. Ilmu ini. Jadi sesuai budget bahasanya. Iya. Berapa? Berapa maharnya yang sudah disiapkan? Iya, monggo. Masuk itu. Saya enggak sakral Ustaz, sungguh. Ya, Enggak sakral. ini ilmu yang perlu saya tiru ya. Iya. Soalnya kadang seniman ada yang ngasih harga Iya itu 100 betul. juta. Iya betul. Ditawar nggak mau. Ya iya. Soalnya harga sekian udah skill net gitu ya. Kalau saya tidak. Ya alhamdulillah itu berarti ya. Berkahnya mungkin di situ. Saya bertanya juga ada misalkan Pak Saiful bisa pesan ini air kursi enggak? Insya Allah siap gitu ya. Kira-kira berapa disiapkan maharnya gitu. Masuk itu berarti Iya, bisa iya. dikondisikan. Ukuran menentukan nggak Bu ya? Ah? Ukuran itu menentukan harga nggak kalau punya itu? Memang sedikit banyak menentukan harga. Apalagi sebuah ayat atau kursi itu cukup ini ya rumit gitu saja. Ya rumit Kalau sekali. yang Karena sederhana. ada juga tadi saya lihat kursi. Kursi kan silakan. Itu hanya isinya harga 20 itu Ustaz. 20 juta. Lihat ke saya. Bisa Iya, dicicil Pak. nggak itu? Iya. Ada nggak yang pembeli yang mau nyicil ya? Pak saya mau beli lukisan Pak Yai. Siap. Iya. 1 bulan 1 juta. Iya, ada apa-apa. Kita ambil aja kalau gitu. Enggak, saya memang ini orangnya fleksibel gitu, enggak saklek. Masya Allah, cocok berarti ini. Gaya-gayanya saya seneng itu. Malah saya punya kebiasaan ya, kalau ada kerabat atau keluarga atau sahabat dekat semacam Ustaz ini ya. Ya. Misalnya harga resminya misalkan 10 juta. Ya mungkin 50% dari itu yang saya lepas gitu. Gitu aja ya? Iya. Kalau sama saudara-saudara itu? Iya. Saya bilang itu, ini biasa mahar sekian gitu. Ya, luar biasa. Ya, jadi nilai siarnya itu Ustaz. Nilai betul. siarnya itu. Nah ini, masalahnya saya lihat di Indonesia rata-rata pelukis kaligrafi kontemporer itu nggak sebanyak pemasarannya Buya. Buya itu ribuan. Enggak juga ya. Kalau nilai komersilnya saya tetap posisi di bawah. Waktu pandemi aja kan masih aja yang laku kan. Yang lain-lain udah bongkoan semua itu. Ya itulah. Allah memberikannya ini ya. Oke, ini Asyafil Rabi. kira-kira pesan apa yang paling penting bagi kami anak-anak muda generasi penerus kaligrafi di Indonesia? Apa yang kira-kira Buya mau sampaikan buat teman-teman sekalian biar ini biar didengar dan membuat motivasi mereka untuk tetap semangat dan belajar kaligrafi. Kira-kira gimana Buya? Jadi 1 menit lagi. Pesan dan harapan saya kalau memang ada adik-adik berminat untuk mengembangkan bakat, punya talenta gitu untuk berkaligrafi, pertama dalam kita berekspresi kaligrafi Islam itu kan ada 2 aspek yang perlu kita cermati gitu. Ya. Pertama, bagaimana teknis melukisnya untuk bisa sesuai dengan kaidah-kaidah melukis. Mungkin walaupun tidak mengalami pendidikan formal baik di sekolah menengah serupa atau di ISI barangkali ya. Yang penting mungkin belajar pada ya guru-guru kita gitu ya yang sudah karya-karya yang sudah jadi, katakanlah banyak senior kita di Indonesia ini. Yang paling senior itu suhu kita Bapak Ade Firus itu sudah diberi 90 tahun sekarang. Ya udah 10 tahun itu. Saya generasi kedua gitu, jadi belajar secara konsisten begitu ya, memahami betul, dan di samping itu betul-betul memahami juga ini dalam penulisan ini kaligrafi yang sesungguhnya gitu. Seperti Ustaz Asyiri misalkan dia sudah begitu paham ya, mumpuni untuk berkaligrafi. Jadi tidak mesti kaligrafi berkreasi dengan ekspresi individual, tapi juga kita perlu belajar kaligrafi yang berkaedah secara baku gitu ya, minimal mempelajari karakter hurufnya gitu. Seperti yang saya alami, walaupun saya tidak pernah belajar secara formal, tapi alhamdulillah saya tuh tetap tanda kutip patuh dan taat kepada kaidah-kaidah penulisan gitu. Kaidah penulisan kayak di bro nggak ada. Insya Allah Ustaz. Ya saya pun ini kelebihannya di situ. Insya Allah saya sangat hati-hati masalah ini, apalagi kutipan sebuah. Nggak ada kelewat. Wah itu Ustaz. Jadi antara perpaduan 2 unsur tadi itu adik-adik yang perlu dicermati betul gitu ya. Sementara ada dari alumni pondok atau madrasah yang begitu piawai dalam berkaligrafi, hardnya bagus ya, tapi mungkin rupanya dari seni lukisnya mungkin itu. Jadi saling inilah bersinergi. Betul, saling bersinergi.
Kalau teman-teman kita dari seni rupa yang alumni ISI atau semester itu betul dia juga secara teknis oke, tapi juga perlu dia belajar cara kaligrafi yang berkaidah, saling bersinergi. Saling bersinergi, itulah intinya Ustaz. Oke, teman-teman pecinta kaligrafi dan pemirsa PSKG TV dimanapun Anda berada, panteng terus channel PSKG TV. Mudah-mudahan tontonan dan tayangan dari kami semua di sini berserta kru mudah-mudahan memberi manfaat dan dampak positif pada kita semuanya. Amin. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini teman-teman coba perhatikan ini gaya Saifuli ya ini. Iya, basmalah. Kombinasi antara gaya kaligrafi kontemporer khas Buya Saiful sama model-model Padang. Minang. Latinnya juga sama ini, Latin aja. Iya, memang nyatu loh. Nyatu. Dulu dengar-dengar logo Lemka itu yang buat juga. Betul. Iya, tahun 885 apa 8 berapa itu? Salah tahu ini gaya Pak Saiful. Iya. Wah, sampai sekarang saya akan menandatangani prasasti ini. Termasuk logo MUI. Mantap, wih, masalah tetanggannya. Ye, tetanggannya no. 2001. Masya Allah. Berapa ini ya? Apa pesannya? Apa ini ya? Apa pesannya sama saya gitu? Semoga apa gitu. Sekosnya jadi apa nak? Ya biasa. Rumah. Kaligrafi. Ambil ya, tuh. Saiful. Terbaik. Alhamdulillah. Keren. Masya Allah. Keren banget. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Toha lagi. Ini dari Sulaiman di sini nih. Iya, Mas. Luar biasa. Ya. Sulaiman.